Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Napoleon berbagi cerita. Malam ini kita akan baca Quran surat 77 Al-Mursalat, malaikat yang diutus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra fal bariqati barqa fal mulqiyati zikra uzran au nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumi ujilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wa ilu yauma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nalukum mimma imahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum wa qadarna fa ni'mal qadirun walu yauma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifatan ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samihati wa asqainakum ma'an furata wailu yauma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi takadzibun intaliqu ila zilli zin salasi su'ab la zolili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisararin kal qasr ka'annahu jimalatu latun sufur wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumul la yantiqun wa la yu'zanu lahu faya'tazirun wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin wa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma
Artinya, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan yang terbang dengan kencangnya dan yang menyebarkan dengan seluas-luasnya dan yang membedakan dengan sejelas-jelasnya dan yang menyampaikan zikro. Zikro ini diterjemahkan wahyu. Zikro itu ikro itu kitab, menyampaikan kitab. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu, sampai hari apakah ditangguhkan, sampai hari keputusan, fase keputusan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan mereka dengan orang-orang yang datang kemudian? Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Minal lahab, api neraka. Surat Lahab, api. Sungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi tanah, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang mendustakan ini adalah Dajjal, pembohong besar. Jadi sejak dulu di Quran ini, di kitab ini sudah dijelaskan masalah orang-orang yang mendustakan. Nah, orang-orang yang mendustakan ini, kalau orang menipu itu
dia nggak ngaku iblis, nggak ngaku setan, dia ngaku ya orang alim, orang pandai, orang baik. Orang-orang yang mendustakan ini adalah para pengkhianat, orang-orang yang berkedok. Penampilannya nggak penampilan orang jahat, dia pejabat, dia orang-orang yang mulia seolah-olah. Tapi yang bisa kita cek kalau kita baca kitab, kalau kita ikro, baru kita tahu bahwa dia mendustakan. Lah kalau kita nggak ikro, nggak baca kitab, kita sendiri mendustakan karena tidak ikro, tidak membaca kitab. Otomatis kita mendustakan kitab, mendustakan. Karena kita nggak ketemu sama Tuhan, nggak ketemu sama Nabi, ya kita hanya beriman lewat kitab, bukan lewat manusia. Manusia, Nabi, utusan yang bawa kitab. Yang lainnya setelah Nabi Muhammad, Nabi terakhir ditutup, kita kan bertemu kitab. Nah, setelah perintah Iqra, setelah syahadat wajib baca kitab. Nah, orang yang baca kitab adalah orang yang berilmu, itulah yang dibilang ulama. Nah, kewajiban baca kitab ini berlaku sama semua orang yang beriman kepada Pencipta langit dan bumi, karena ini kitab petunjuk ya. Yang enggak baca kitab petunjuk berarti mendustakan. Enggak ada istilah perintah mengikuti manusia lain. Yang ada ya perintahnya Iqra. Ya masalah ada manusia lain, Nabi terakhir Muhammad SAW aja hanya dengan sahabat, bahasanya sahabat. Jadi kita nggak ada tuh ya, kalau kepada orang-orang ya sahabat lah, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman boleh. Tapi kalau belajar wajib Iqra, masing-masing Iqra, karena sudah ada kitabnya. Terakhir kitabnya udah disempurnakan pada Nabi terakhir Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Jadi perintahnya hanya Iqra. Celaka yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Jadi ya hari matematik tidak bisa berbicara. Yang ada adalah Malik Yaumiddin, raja perhitungan. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Jadi banyakkan orang sibuk dengan kata-kata di surat Waqiah itu, nikmat mana yang kamu dustakan. Nah, itu pertanyaan di surat Waqiah. Nah, di surat Mursalat ini sudah dinyatakan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan nikmat. Nikmat manusia adalah jalan yang diberi nikmat adalah jalan orang-orang yang zalikal kitabul la raiba fihi dalil mutakin, mereka yang membaca kitab petunjuk, yang Iqra. Makanya perintah pertama Iqra. Yang enggak Iqra jadi bodoh mendustakan. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Wakidun. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kazibin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada
kesesatan dalam kitab ini. Ini adalah kitab untuk orang-orang yang diberi nikmat. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak iqra, tidak membaca kitab, petunjuk. Dan orang-orang yang dimurkai, yang mendustakan, orang-orang yang juga tidak iqra, malah menyalahgunakan dari kitab ini. Dia menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, mencerai-beraikan kitab. Dan itu justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berilmu, tapi ilmunya disimpangkan untuk kepentingan dunia, yaitu menjual ayat, ceramah kemana-mana dengan bersemangat, judulnya dakwah, tapi tidak pernah menganjurkan, mengajak orang iqra, membaca kitab, sehingga mereka mengerti dengan bahasa yang mereka mengerti dari bacaan dari awal sampai akhir. Karena ini dijelaskan bahwa ada berulang kali bahwa perintah membaca kitab ini harus dilakukan berulang kali, tidak boleh terburu-buru, sehingga kita mendapat hikmah, yaitu perintahnya 7 kali seperti tawaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.